Kuok diem, tonton video ini saja. Apakah manusia bisa lebih advance dan bagaimana caranya? Selama ribuan tahun, manusia telah menaklukkan tantangan terbesar yang dihadapi umat manusia. Dari bertahan hidup melawan alam liar hingga membangun kota-kota megapolitan. Dari mengirim manusia ke bulan hingga menciptakan kecerdasan buatan yang semakin canggih. Tapi pertanyaan besarnya adalah, apakah manusia bisa menjadi lebih advance? Dan jika ya, bagaimana cara kita mencapainya? Video ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan itu secara mendalam. Kita akan meninjau sejarah pencapaian manusia, mempelajari area kunci untuk kemajuan masa depan, memahami tantangan yang harus dihadapi, dan yang terpenting menemukan peran Anda dalam menciptakan masa depan yang lebih maju. Ini adalah undangan untuk para futuris, pemikir visioner, dan siapa saja yang percaya bahwa masa depan itu bukan hanya untuk diprediksi, tetapi untuk dibentuk. Bayangkan dunia di mana manusia hidup lebih lama, lebih sehat. Teknologi tidak hanya membantu, tetapi terintegrasi dengan kesadaran kita. Masyarakat tidak hanya lebih maju, tetapi juga lebih berkeadilan. Kesiapan untuk menuju masa depan ini bergantung pada satu kata kunci, kemajuan. Sebelum kita membahas masa depan, mari kita refleksikan perjalanan luar biasa yang telah membawa kita ke titik ini. Sejarah penuh dengan lompatan besar yang mengubah cara hidup kita. Pada abad ke-18, revolusi industri menciptakan fondasi dunia modern melalui inovasi seperti mesin uap dan pabrik yang memungkinkan produksi massal. Abad ke-20 membawa transformasi yang bahkan lebih besar dengan penerbangan pertama, elektrifikasi kota, dan komputer pertama. Dan sekarang pada abad ke-21 kita berada di era internet, AI, dan eksplorasi digital tanpa batas. Semua prestasi ini memiliki satu kesamaan, kemampuan manusia untuk bermimpi, memecahkan masalah, dan bekerja sama untuk menciptakan solusi. Ini adalah warisan terkuat kita. Tetapi saat kita menengok ke depan, tantangan masa kini menuntut visi dan keberanian yang lebih besar daripada sebelumnya. Maka, mari kita bicara tentang apa yang mungkin. Banyak bidang yang memiliki potensi besar untuk mengubah dunia dan membawa manusia ke tingkat kemajuan yang baru. Berikut adalah area-area kunci yang patut kita eksplorasi. Bayangkan otak Anda dapat terhubung langsung ke komputer. Neural implant, seperti yang sedang dikembangkan oleh proyek seperti Neuralink, dapat memungkinkan manusia untuk meningkatkan kecepatan berpikir, mengakses informasi secara instan, atau bahkan berkomunikasi tanpa kata-kata. Kecerdasan buatan juga menjadi pendamping manusia, bukan sebagai pengganti, tetapi sebagai alat untuk memperluas kemampuan otak alami kita ke ranah tak terbatas. Teknologi seperti CRISPR telah membuka pintu ke dunia baru, di mana manusia dapat diedit seperti menulis ulang kode program. Penyakit genetik bisa dihapuskan, dan bahkan ada potensi untuk menciptakan manusia yang lebih kuat, lebih pintar, atau lebih tahan terhadap penyakit. Namun, ini membuka dilema etika besar. Sejauh mana kita harus mengedit definisi manusia? Kemajuan masa depan tidak berarti apa-apa jika planet ini tidak layak huni. Teknologi energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, hingga potensi fusi nuklir adalah jalan menuju keberlanjutan. Kota-kota masa depan mungkin menggunakan energi netral karbon dengan sistem transportasi otonom yang sepenuhnya ramah lingkungan. Mars telah menjadi simbol perbatasan berikutnya bagi umat manusia. Program-program seperti SpaceX sedang meletakkan dasar bagi koloni manusia di planet lain. Selain itu, penambangan asteroid untuk mineral langka juga dapat menjadi solusi bagi kelangkaan sumber daya di bumi. Jika kita ingin menjadi peradaban yang multiplanet, waktunya adalah sekarang.
Inovasi seperti bioteknologi dan nanoteknologi membawa kita lebih dekat untuk hidup lebih lama dengan tubuh yang lebih sehat. Penyakit mematikan bisa menjadi sejarah dan proses penuaan bisa diperlambat secara signifikan. Hidup selama 150 tahun dengan tubuh yang aktif dan sehat bukan lagi mimpi. Mewujudkan semua ini memerlukan kerja keras, strategi, dan komitmen bersama. Berikut adalah langkah-langkah penting untuk mencapainya. Tantangan besar memerlukan solusi berbasis kolaborasi. Dunia perlu menyatukan ilmuwan, pemimpin politik, dan masyarakat untuk bekerja sama. Pandemi global baru-baru ini adalah contoh nyata betapa pentingnya kolaborasi lintas negara dan disiplin untuk mengatasi krisis besar. Untuk mewujudkan lompatan besar berikutnya, pendidikan harus menyesuaikan diri dengan dunia yang semakin cepat berubah. Kita harus mempersiapkan generasi muda untuk bekerja di bidang yang belum ada hari ini, dengan fokus pada kreativitas, pemecahan masalah, dan integrasi teknologi. Kemajuan besar membutuhkan dana besar. Baik pemerintah maupun sektor swasta harus mempercepat pendanaan dalam proyek-proyek inovasi yang menjanjikan, mulai dari eksplorasi luar angkasa hingga penelitian bioteknologi. Keterlambatan dalam investasi hanya akan membuat kita kehilangan momentum. Ketika teknologi maju lebih cepat, pertanyaan etika menjadi lebih mendesak. Bagaimana kita menggunakan AI secara adil? Apakah kita boleh mendesain bayi super? Kita membutuhkan para pemikir filsafat, pembuat kebijakan, dan pemimpin moral untuk menciptakan panduan etis yang melindungi umat manusia dari penyalahgunaan teknologi. Terakhir, masyarakat luas harus diberdayakan. Kemajuan teknologi tidak boleh menjadi milik segelintir orang kaya atau perusahaan besar. Publik harus diedukasi dan dilibatkan dalam debat dan keputusan, sehingga kemajuan menjadi lebih adil dan inklusif. Namun jalan menuju kemajuan bukan tanpa tantangan. Berikut adalah beberapa hambatan besar yang perlu kita atasi. Siapa yang akan mendapat manfaat dari inovasi baru? Jika hanya sebagian kecil umat manusia, kemajuan dapat menciptakan kesenjangan yang lebih besar, bukan dunia yang lebih baik. Bagaimana kita mendefinisikan apa yang benar atau salah dalam penggunaan teknologi baru? Dilema semacam ini tidak hanya rumit tetapi juga sangat subjektif. Kemajuan tidak akan berarti jika kita tidak menyelamatkan lingkungan tempat kita tinggal. Teknologi masa depan harus berkontribusi pada keberlanjutan, bukan sebaliknya. Sejarah membuktikan bahwa manusia sering takut pada hal yang tidak diketahui. Teknologi baru seperti AI dan rekayasa genetik menghadapi resistensi karena misinformasi atau kecemasan moral. Mari kita bayangkan apa yang akan terjadi jika semua ini tercapai. Dunia di mana tidak ada lagi kelaparan karena sistem pangan berbasis teknologi tinggi. Dunia di mana penyakit mematikan seperti kanker dan AIDS menjadi sejarah. Dunia di mana energi bersih dan kebijakan keberlanjutan telah menyelamatkan planet ini. Namun, itu semua lebih dari sekadar angka dan data. Dalam masyarakat masa depan yang maju, manusia tidak hanya hidup lebih lama, tetapi juga lebih bermakna. Kehidupan kita diisi dengan kreativitas, kolaborasi, dan tujuan bersama, menciptakan peradaban yang benar-benar berfungsi untuk semua. Penting untuk dipahami bahwa kemajuan bukanlah sesuatu yang hanya bergantung pada ilmuwan atau pemimpin dunia. Anda sebagai individu memainkan peran penting. Dukung inovasi dengan memilih teknologi yang ramah lingkungan, mempelajari sesuatu yang baru, atau berkolaborasi dalam proyek kreatif di komunitas Anda. Jadilah bagian dari dialog global tentang masa depan yang lebih baik. Berpikirlah terbuka terhadap inovasi, dan jangan takut untuk belajar hal baru. Dunia berubah dengan cepat, dan kemampuan untuk beradaptasi adalah kunci untuk tetap relevan. Kini kita kembali pada pertanyaan utama. Apakah manusia bisa lebih advance dan bagaimana caranya?
Jawabannya adalah ya, asalkan kita mau berkolaborasi, berinovasi, dan berkomitmen untuk menciptakan dunia yang tidak hanya maju secara teknologi, tetapi juga berkeadilan bagi semuanya. Mari jadikan ini sebagai perjalanan kolektif. Masa depan tidak akan terbentuk sendiri. Ini adalah pilihan, dan pilihan itu ada di tangan kita semua. Apakah Anda siap untuk membentuk masa depan itu hari ini? Ayo bersama-sama membangun kemajuan manusia menuju tingkat yang lebih tinggi. Masa depan menanti keputusan kita hari ini.